Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Studies Channel, lanjutan materi geografi di fase E pada kurikulum Merdeka. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pendekatan dan objek studi geografi. Sebelum dilanjut ke pembahasan materi pembelajaran, alangkah baiknya klik terlebih dahulu tombol subscribe dan like yang ada di bawah untuk informasi serta notifikasi tentang video-video terbaru yang diupload oleh Studies Channel dan untuk mendukung perkembangan channel ini. Supaya mengefisiensikan waktu, mari kita lanjut ke pembahasan materi. Check it out. Pendekatan geografi. Pendekatan geografi menurut Pintarto dan Surastopo Hadisumarno terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendekatan ke ruangan atau yang disebut dengan pendekatan spasial. Yang kedua ada pendekatan ke lingkungan atau yang bisa disebut dengan pendekatan ekologi. Yang ketiga, ada pendekatan kompleks wilayah atau biasa disebut dengan pendekatan regional. Untuk itu, mari kita bahas yang pertama tentang pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan merupakan analisis atau cara pandang geografi yang menekankan ruang sebagai kajiannya, yang meliputi persamaan, perbedaan, dan persebaran penggunaan ruang. Pendekatan ke ruangan pun mempelajari kesamaan atau perbedaan suatu fenomena geosfer secara aspek keruangan. Sebagai contoh, banjir rob yang sering terjadi di wilayah Jakarta Utara, atau contoh lainnya, pola pemukiman penduduk di daerah pantai umumnya adalah memanjang. Dan contoh yang lainnya, wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan akan bencana gempa bumi dan gunung meletus, karena negara Indonesia merupakan negara yang terletak pada Ring of Fire atau cincin api. Kita lanjut ke pendekatan ekologi atau pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan merupakan analisis atau cara pandang geografi dengan menerapkan konsep ekologi. Sebagai contohnya, kondisi sungai yang kotor dapat menyebabkan banjir di sekitar wilayah sepanjang aliran sungai. Seperti gambar yang tertera di layar, itu kondisi sungai yang sangat kotor, itu menyebabkan banjir yang akan meluap ke daratan, dikarenakan tersumbatnya aliran-aliran sungai. Atau contoh lainnya, illegal logging atau penebangan liar akan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Atau contoh lainnya, peristiwa masuknya sekawanan gajah ke pemukiman warga di Sumatera karena habitatnya itu dirusak oleh manusia. Contoh lainnya, karena tidak disiplin dalam mengelola drainase dan sampah, maka di suatu kota sering mengalami banjir. Contoh yang ada di sekitar kita, yang ada di Kabupaten Cianjur. Itu merupakan pendekatan ke lingkungan. Lanjut ke pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan atau pendekatan kompleks wilayah merupakan pendekatan geografi yang dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan antara pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Untuk pendekatan kewilayahan sebagai contoh yaitu seperti program transmigrasi, diperlukan kerjasama antara daerah tujuan dengan daerah asal transmigrannya.
Atau contoh lainnya, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Jakarta menyebabkan terbentuknya kawasan megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tasik, Bekasi, dan Cianjur. Atau contoh lainnya, kebakaran hutan di Riau telah menyebabkan bencana asap yang melanda Singapura dan Malaysia. Itu merupakan pembahasan tentang pendekatan geografi. Kita lanjut ke objek studi geografi. Objek studi geografi memiliki dua jenis objek geografi. Yang pertama ada objek material atau objek geografi yang berkaitan dengan substansi materi yang dikaji. Yang dikaji di sini merupakan materi yang dipelajari atau yang menjadi ruang lingkup geografi. Yang kedua ada objek formal, di mana objek formal merupakan objek geografi yang berkaitan dengan pendekatan atau cara pandang yang digunakan untuk menganalisis substansi materi. Dan objek formal pun merupakan cara pandang atau sudut pandang terhadap fenomena-fenomena geosfer. Objek material itu terbagi menjadi beberapa aspek. Aspeknya yaitu tentang gejala-gejala geosfer. Apa itu gejala geosfer atau fenomena geosfer? Yang pertama ada litosfer atau lapisan batuan yang menyusun kulit bumi. Misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan lapisan tanah. Yang kedua ada atmosfer atau lapisan udara yang ada di sekitar kita. Misalnya hujan, awan, dan angin. Yang ketiga ada hidrosfer, merupakan lapisan air yang ada di bumi. Misalnya yang ada di sungai dan yang ada di laut. Untuk lapisan air di sini bukan yang hanya ada di laut saja, tapi yang ada di daratan pula. Yang keempat ada biosfer. Biosfer merupakan lapisan kehidupan flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan. Yang kelima ada antroposfer, merupakan lapisan manusia dan semua aspek kehidupannya. Untuk fenomena-fenomena geosfer di sini termasuk kepada geografi fisik, geografi sosial, geografi regional, dan juga geografi teknik. Lanjut ke objek formal geografi. Objek formal geografi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pendekatan ke ruangan atau pendekatan spasial. Yang kedua ada pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi. Yang ketiga ada pendekatan kewilayahan atau pendekatan kompleks wilayah. Itu merupakan objek formal geografi menurut Peter Haggett. Objek studi geografi itu saling berkaitan antara objek formal dan objek material dengan beberapa pendukung. Untuk objek material merupakan objek dari fenomena atau gejala-gejala geosfer yang seperti litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, pedosfer, dan antroposfer. Untuk objek formal itu mencakup pada cost atau biaya, time atau waktu, society atau masyarakat, dan space atau keruangan. Dan sebagai pendukungnya yaitu meliputi ekonomi, sejarah, sosiologi, geografi. Itu merupakan objek studi geografi. Sebagai contoh, di suatu tempat terjadi kebakaran pasar.
yang menyebabkan kerugian biaya hingga 5 miliar rupiah. Itu merupakan contoh dari objek studi geografi. Yang pertama yaitu tentang biaya yang disebut dengan ekonomi. Gejala geosfernya adalah kebakaran dan objek formalnya adalah biaya atau kerugian sebesar 5 miliar. Itu merupakan contoh dari objek studi geografi. Jadi untuk objek studi geografi itu ada sebab dan akibat. Oke, terima kasih. Itu merupakan materi pembelajaran atau pembahasan tentang pendekatan geografi dan objek studi geografi. Untuk selanjutnya nanti insya Allah kita akan bahas tentang prinsip geografi. Untuk itu terima kasih atas segala pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.